Bab 623. Saling mengejek. Cekrek. Audrey Han membawa buah-buahan tersebut kembali ke rumah, kemudian dia kebetulan bertemu dengan Gita ketika sedang menukar sandal di depan pintu masuk. "Sudah begitu larut, kamu keluar untuk apa?" Audrey Han menggerakkan bibirnya, kemudian dengan santai menggerakkan kantung plastik yang berada di tangannya, membeli buah di bawah. Mendengar ucapannya, Gita menoleh melihat ke arah jam. "Aku ingat, bukankah kamu pergi keluar 50 menit yang lalu? Apakah setelah turun membeli buah kamu sekalian pergi berkeliling?" Ucapan yang dikatakan ini memiliki maksud tertentu. Tatapan juga tidak terlihat seperti biasa, seperti sedang mengejek. Audrey Han. Bukankah dia ingin mengejeknya? Audrey Han meletakkan buah-buahan ke atas meja di dapur, dan sembari berkata, "Benar, karena makan terlalu kenyang," dan berjalan-jalan ke bawah. Meskipun waktunya agak sedikit lama, tetapi bukankah lebih baik daripada seseorang yang hanya bersembunyi di lantai atas dan tidak berani turun ke bawah itu? Tadi bibir Gita tersenyum dengan riang, tetapi sekarang seketika membeku. "Benar bukan?" Audrey Han mengedipkan matanya, dan juga ikut tersenyum melihatnya. Tetapi Gita sudah tidak dapat tersenyum lagi, kemudian mengerutkan bibirnya. "Apakah dapat mati jika tidak mengejek aku? Masalah sudah begitu lama tetapi masih saja diungkit kembali. Baiklah, baiklah." Kemudian Gita duduk di atas sofa, kemudian mengambil bantal, dan dengan ekspresi yang muram duduk di sana. "Aku memiliki alasan kenapa aku tidak berani turun. Pria idaman itu terlalu sempurna. Apakah bermasalah jika aku tidak berani mendekatinya?" Audrey Han juga ikut duduk di sampingnya. "Benar, ini adalah pikiranmu." Dia juga mengambil bantal ke dalam pelukannya, dan teringat ucapan suster kepadanya, dan merasa sedikit sedih. Bukankah kamu yang sebelumnya merawatnya? Kenapa kamu tidak tahu kalau dia sudah keluar dari rumah sakit? Sebelumnya dia sering pergi merawatnya, tetapi pada akhirnya dia tidak datang lagi. Jadi jika tidak tahu, bukankah itu normal? Kamu pergi ke rumah sakit menjenguknya lagi." Muncul suara Gita dari sisi kirinya, kemudian Audrey Han mengangguk, dan kembali menggelengkan kepalanya. Dia sudah keluar dari rumah sakit. Sudah keluar dari rumah sakit. Gita agak sedikit bingung. "Kalau begitu untuk apa kamu pergi ke rumah sakit menjenguknya? Apakah kamu terlalu senggang hingga dapat melakukan hal yang tidak perlu dilakukan?" "Aku baru mengetahuinya setelah pergi." "Gita, baiklah, sepertinya kamu telah ditipu. Orang ini benar-benar jahat sekali. Sebelumnya kamu sudah pergi merawatnya begitu lama, tetapi kenapa dia tidak memberitahunya ketika dia sudah keluar dari rumah sakit?" Audrey Han tidak dapat berkata apa-apa. Melihat dia tidak berbicara, Gita kembali bertanya, "Jangan-jangan dia bahkan tidak memberikanmu pesan WeChat?" Audrey Han yang terdiam akhirnya menatapnya, kemudian tersenyum tipis dan berkata, "Seminggu ini aku tidak pergi ke rumah sakit mencarinya. Bukankah normal jika dia tidak memberitahuku jika dia sudah keluar dari rumah sakit?" "Baiklah, waktu sudah larut, istirahatlah lebih awal." Setelah mengatakannya, Audrey Han berjalan ke lantai atas. Terlihat jelas dia tidak ingin membicarakan hal ini lagi. Gita melihat dirinya yang sedikit muram, dan sembari diam-diam bergumam, "Dari mana normalnya? Jika dia sangat peduli denganmu, bukankah dia tidak mungkin tidak mengatakan apapun? Bukankah ini membuatmu sia-sia atas semua perlakuanmu?" Ucapan ini meskipun diucapkan dengan sangat pelan, tetapi di dalam rumah sangatlah hening, sehingga ucapannya ini dapat terdengar di telinga Audrey Han. Dia tertegun sejenak, tetapi tetap terus berjalan ke depan, dan mengerutkan sedikit bibirnya yang tipis. Atau mungkin, benar-benar sudah tidak begitu peduli. Hari-hari berjalan dengan normal. 3 hari telah berlalu. Golden Ye seperti benar-benar telah lenyap dari kehidupannya. Hanya saja namanya masih terpampang dalam daftar pelanggan di dalam perusahaan Audrey Han. Karena dia terus tidak memberikan permintaan, dan juga sebelumnya dia memesan kepada Audrey Han,
jadi sekarang dia masih tidak dapat melakukan langkah pekerjaan selanjutnya. Lagi pula dia adalah pelanggan. Audrey Han berpikir, seharusnya dia yang berinisiatif menghubungi pelanggan. Tetapi teringat kejadian yang terjadi beberapa hari ini, Audrey Han merasa, mungkin Golden Ye sudah merasa jijik dengan dirinya. Sebelumnya dia dapat membuat pesanan di perusahaan karena adanya perasaan lama, tetapi bagaimana dengan sekarang? Bagaimana jika memberikan pesanan ini ke orang lain? Berpikir sampai sini, Audrey Han teringat Talita yang gagal saat membuat pesanan Gracelyn, dan sampai sekarang masih belum memberikannya kesempatan untuk menebusnya, jadi mengapa tidak memberikan kesempatan ini kepadanya? Setelah Talita mendapatkan kabar ini, dia merasa dirinya seperti tertimpa kue dari atas langit. Oh bukan, tetapi tertimpa hingga merasa pusing. Dia tercengang beberapa saat, menarik-narik lengan baju Audrey Han, dan dengan lemah bertanya, "Kamu benar-benar ingin memberikan kesempatan ini kepadaku?" Audrey Han mengangguk, hanya saja dapat menerimanya atau tidak itu tergantung padamu. Apakah kamu bersedia?" "Sebenarnya, aku sangat senang ketika kamu bersedia memberikan kesempatan ini kepadaku. Hanya saja, aku sudah tahu masalah antara kamu dan Tuan Muda Ye. Bukankah tidak terlalu baik jika kamu memberikan pesanan ini kepadaku? Meskipun aku bersedia menerimanya, belum tentu dia bersedia menerimaku. Jadi Audrey Han, aku lihat sepertinya pesanan ini lebih baik kamu yang menerimanya." Audrey Han terdiam sejenak, saat itu dirinya mengajak Talita ke konversi pers. Dan semua yang terjadi di konversi pers dia mengetahuinya. Sehingga tentu saja dia akan kesulitan untuk menerima pesanan ini. Jika kamu benar-benar tidak ada cara lain, aku dapat mewakilimu menerimanya. Tetapi, aku tidak pasti dapat menyelesaikannya. Sebelumnya kamu bersedia memberikan pesanan Gracelyn kepadaku, mengajakku ke konversi pers, aku benar-benar sangat tersentuh. Jadi, anggap saja ini sebagai tanda balas budi aku kepadamu." Audrey Han berkata, "Kamu tidak perlu berpikir seperti ini. Jika menyelesaikan pesanan ini, kamu juga akan memiliki bonus yang cukup besar." Begini saja. Aku juga memerlukan bonus ini, jadi aku biarkan aku saja. Namun, jika pada akhirnya aku benar-benar tidak bisa, maka aku akan mengembalikan pesanan ini kepadamu. Sikap Talita ini benar-benar membuat Audrey Han merasa kagum kepadanya. Dia menatap Talita dan tersenyum, lalu tidak dapat menahan untuk berkata, "Kamu benar-benar membuatku merasa kagum." Talita masih bisa berbicara dengan baik ketika Audrey Han tidak memujinya, tetapi jika memujinya, seketika wajah Talita berubah menjadi canggung. "Siapa yang mengatakannya? Siapa yang memerlukan kekagumanmu? Dan juga siapa yang bilang aku menerima pesanan ini untuk dirimu? Aku melakukannya sepenuhnya untuk bonus diriku sendiri. Apakah kamu berpikir jika aku melakukan ini demi kamu?" "Audrey Han, aku tidak mengatakan apa-apa." "Talita, kamu pasti merasa aku melakukannya demi kamu." Itu tidak." Setelah mengatakannya Talita berbalik dan pergi. Tersisa Audrey Han dan Gita yang saling bertatapan. Beberapa saat kemudian, mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Apakah Talita ini ingin membuatku tertawa hingga mati? Sudah jelas dia sangat serius saat awal tadi, tetapi kenapa pada akhirnya dia berubah menjadi canggung seperti ini? Kenapa aku merasa, sepertinya setiap kamu memujinya, dia langsung menjadi canggung seperti ini? Gita menyilangkan tangannya di depan dada, sembari tertawa sembari mencibir. Audrey Han juga tersenyum, lalu mengangguk, dan berkata, "Sepertinya memang seperti ini, namun, seperti ini juga sangat lucu, bukankah begitu?" Jika membandingkan lucu, aku tidak kalah dengannya. "Audrey, kamu jangan memindahkan perasaan dariku, hanya aku yang merupakan teman terbaikmu." "Teman terbaik?" Audrey Han mengangkat alisnya, "Seseorang bukankah ingin perkembangan menjadi kakak iparku? Apakah kamu rela seumur hidupmu teman baikku?" "Sial, jangan membawa ejekan seperti ini.
Aku tidak ingin menanggapimu lagi. Bersambung.